Kasus Sakakibara, psikopat cilik yang katanya sangat kejam di Jepang. 27 Mei 1997, seseorang yang kebetulan melintas di depan sebuah sekolah menengah pertama di kota Kobe, prefektur Hyogo, Jepang, melihat potongan kepala anak laki-laki di depan gerbang masuk sekolah. Lantas orang tersebut melapor ke polisi. Ternyata anak laki-laki tersebut adalah anak yang dinyatakan hilang 3 hari sebelumnya. Anak yang berusia 11 tahun tersebut, bagian telinganya telah dipotong dari kepalanya, dan dari dalam mulutnya ditemukan catatan pernyataan kriminal dengan tertera nama Sakakibara. Pada 4 Juni 1997, pernyataan kriminal yang kedua dikirim seseorang ke sebuah perusahaan koran daerah Kobe. Lalu pada 28 Juni 1997, pelaku kasus ini berhasil ditangkap. Pernyataan kriminal ini berisi perbuatan pelaku selama 1 tahun ke belakang yang membuat siapa saja yang melihat dan membacanya pasti bergidik. Ditambah yang membuat heboh semua orang adalah usia pelaku yang ternyata hanyalah seorang anak SMP berusia 14 tahun. Gila nggak tuh? Karena Jepang sangat ketat dengan identitas anak di bawah umur, saat itu pelaku diberi nama julukan Boy A atau anak laki-laki A. Korban dari kasus ini bukan hanya 1 orang, totalnya 2 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka berat. Dan semua korbannya adalah anak-anak usia sekolah dasar. Kasus ini bukan kasus yang belum terpecahkan karena pelakunya sudah ditangkap. Tapi untuk ukuran anak SMP, perbuatannya tidak bisa terfikirkan oleh orang biasa. Dan kasus ini sangat menghebohkan Jepang pada saat itu. Kriminal pertama yang pernah dia lakukan adalah pada tanggal 10 Februari 1997 jam 4 sore. 2 anak perempuan yang sedang berjalan di jalan raya dipukul oleh Boy A menggunakan palu dan salah satunya mengalami luka berat. Dari kesaksian korban yang mengatakan bahwa Boy A saat itu mengenakan blazer sekolah dan membawa tas, orang tua korban kemudian meminta sekolah SMP terdekat untuk memperlihatkan semua foto murid-murid, tetapi sekolah-sekolah tersebut menolak. Mungkin kalau waktu itu sekolah-sekolah mau ngasih lihat foto murid-muridnya, bisa aja kasus lainnya nggak kejadian, ya nggak sih? Kriminal kedua terjadi pada tanggal 16 Maret 1997 pukul 12.25 siang. Di sebuah taman di sekitar kota Kobe, Boy A bertanya kepada seorang anak perempuan kelas 4 SD, "Kamu tahu tempat cuci tangan?" Anak perempuan tersebut lantas mengantar Boy A ke sekolahnya. Setelah itu Boy A mengatakan, "Aku mau berterima kasih. Tolong lihat sini." Dan anak tersebut menengok. Dia langsung dipukul menggunakan palu. Dan Boy A pun melarikan diri. Seminggu kemudian anak perempuan tersebut meninggal karena memar otak. Jangka waktu 10 menit setelah memukul anak perempuan tersebut, Boy A kemudian menemukan anak perempuan lain dan menusuk perutnya, membuat anak tersebut mengalami luka berat selama 2 minggu. Kriminal ketiga. Kriminal kali ini yang membuat seluruh masyarakat Jepang terguncang. 24 Mei 1997, adik laki-laki dari teman Boy A diundang Boy A ke sebuah tempat dekat tempat tinggal mereka yang dikenal nama Tank Mountain. Lalu dibunuh dengan cara mencekik leher korban. Boy A mengaku motifnya adalah dia hanya ingin mencoba merasakan rasanya membunuh seseorang. Berikut sedikit pernyataan dari Boy A tentang perbuatannya. "Saat aku mencekik lehernya, dia menangis dan berteriak. Sepertinya aku tidak bisa membunuhnya hanya dengan tenagaku saja, karena tangan dan kakinya tidak berhenti bergerak. Jadi aku menggunakan tali sepatuku untuk mengikat lehernya. Tapi aku tidak tahu apakah dia sudah mati. Lalu aku mengikatkan talinya ke pagar dan memeriksa detak jantungnya berhenti atau tidak." Boy A berkata bahwa dia sangat merasa puas dengan kriminal yang terakhir ini, karena membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dia membunuh.
Berbeda dengan kriminal yang pertama dan kedua yang terjadi dalam waktu singkat. Tetapi setelah itu rasa puasnya langsung menghilang karena Boy A memikirkan apa yang harus dia lakukan dengan mayat anak laki-laki ini. Dia lalu memutuskan menyembunyikan mayat agar tidak ditemukan siapapun lalu pulang. Pada siang hari, Boy A menggunakan gergaji benang lalu memotong kepala korban. Tetapi Boy A mengaku merasa tidak puas memotong kepala manusia karena dia sudah biasa memotong puluhan kepala kucing. Dia lalu berpikir bahwa mungkin jika dia meminum darah anak yang suci, akan membersihkan darahnya yang kotor. Jadi dia memutuskan meminum darah anak itu yang terkumpul di dalam kantong plastik yang digunakannya saat itu. Lalu 2 hari setelah pembunuhan, yaitu pada 26 Mei pukul 11.40, kepolisian melakukan pencarian anak hilang. Saat itu Boy A merasa ingin mengamati kepala manusia dan ingin membawa pulang potongan kepala korbannya tersebut. Namun karena takut akan ketahuan polisi, Boy A malah memutuskan untuk mengekspos potongan kepala tersebut agar menjauhkan dia dari dugaan polisi. Lalu hasil dari pemikiran Boy A ini adalah dia akan meletakkan potongan kepala tersebut di depan gerbang sekolahnya dengan harapan polisi tidak akan terpikir bahwa dia pelakunya. Gak ngerti sih kenapa dia mikir gitu. Pada tengah malam, tanggal 27 Mei, Boy A membuat catatan dan menuliskan nama Saka Kibara, yang dimana adalah sebuah nama karangannya, alias tidak ada seseorang yang memiliki nama tersebut, lalu memasukkan kertas tersebut ke dalam mulut potongan kepala dan meletakkannya di tempat yang menonjol di depan gerbang. Ini adalah awal dari permainan. Cobalah untuk menghentikannya. Jika Anda bisa, para polisi bodoh, saya sangat ingin melihat orang mati. Sungguh menggetarkan bagi saya untuk melakukan pembunuhan. Penghakiman berdarah diperlukan untuk tahun-tahun kepahitan saya yang luar biasa. Kejadian itu langsung diberitakan di media massa dan beberapa waktu kemudian tubuh korban ditemukan dan saat itu polisi mengira pelakunya adalah pria berumur 30-40 tahun. Ya, dia berhasil ngelabuin polisi. Pada 28 Mei, polisi mengunjungi rumah-rumah yang berada di dekat TKP untuk mencari informasi. Karena rumah Boy A juga berada dekat dengan TKP. Terkuaklah kasus ini. Awalnya Boy A menolak mengaku, tetapi dengan bukti tulisan Boy A, ini persis seperti surat kriminal yang dikirim, polisi langsung menyadari kebohongan dari Boy A dan Boy A mengaku perbuatannya sambil menangis.